Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama BRK Channel. Informasi seputar kisah-kisah inspiratif Islami. Jangan lupa dukung terus BRK Channel dengan cara klik like dan subscribe. Semoga menjadi amal kebaikan bagi pemirsa semua. Kisah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dengan suara terbata-bata, pagi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, "Wahai umatku, kita semua dalam kekuasaan Allah dan dalam cinta kasih-Nya. Maka taat dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, berarti mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-sama denganku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang menatap satu persatu para sahabatnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar bin Khattab menahan nafas dalam tangisnya. Utsman bin Affan menghela nafas panjang. Ali bin Abi Thalib hanya bisa menundukkan kepala. Isyarat telah datang dan saatnya telah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh dalam hati para sahabat Rasul. Manusia paling mulia sejagat itu telah hampir selesai menunaikan tugasnya. Dan tanda-tanda itu tampak semakin kuat. Sayyidina Ali dengan cekatan memeluk Rasulullah yang begitu lemah dan begitu goyah ketika turun dari mimbar. Matahari kian tinggi. Tapi pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tertutup. Di dalam rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah terbaring lemah, dengan kening berkeringat membasahi pelepah kurma sebagai alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar salam. "Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Siti Fatimah tidak serta-merta mengizinkan ia masuk. "Waalaikumsalam. Maaf ayahandaku lagi demam." Ia kembali menemani ayahandanya yang ternyata sudah membuka mata sembari bertanya. "Siapakah dia wahai anakku?" "Tak tahulah ayahandaku. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembutnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bagian demi bagian wajah putrinya ingin dikenangnya. "Ketahuilah Fatimah, dialah yang akan menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia. Dialah Malaikatul Maut," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika Fatimah berusaha menahan ledakan tangisnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan kecintaanku Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggal dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah."
Seterusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang berita yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa berita gembira untuk Baginda. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sekarang, tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Baginda, dan siapakah yang akan mengkafaninya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut atau minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika roh Baginda sampai di pusat perut, Baginda berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan mukanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang mukaku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Baginda, sedangkan Baginda sedang merasakan sakitnya maut?" Kemudian terdengar Rasulullah memekik karena merasakan sakit yang tak tertahankan. "Ya Allah, dahsyat sekali sakitnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya mulai bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. "Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku berpesan kepada kalian, jagalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu." Di luar pintu, tangis pun mulai terdengar bersahutan. Sahabat Rasulullah saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Sayyidina Ali kembali mendekatkan telinga di bibir Rasulullah yang mulai tampak kebiru-biruan. "Ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Umatku, umatku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Berakhirlah sudah riwayat hidup seorang manusia yang kemuliaannya tak ada yang menandingi. Seorang manusia pilihan yang telah memberi sinar cahaya terang dan membawa kita terbebas dari kegelapan. Sosok yang begitu cinta kepada umatnya. Di saat ajal pun Rasulullah tidak memikirkan anaknya, istrinya atau yang lainnya. Dalam hatinya Rasulullah begitu gelisah memikirkan nasib umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.